Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita melihat sampai detik ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pemenang pemilu yang bisa mencalonkan capres maupun cawapres sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai yang lain, sampai saat ini juga belum pede untuk mengajukan nama secara mandiri. Pemirsa sekalian, ini bisa kita pahami karena darah biru dari PDIP, yaitu Puan Maharani, dari berbagai survei elektabilitasnya memang masih sangat rendah dibandingkan tokoh-tokoh lain, terutama dari PDIP, antara lain adalah Ganjar Pranowo. Tetapi kenapa sampai saat ini juga PDIP belum secara terbuka mencalonkan Ganjar Pranowo? Ini menjadi satu dilema tersendiri, pemirsa sekalian. Kalau sampai PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo, ini menurut saya adalah tamat karirnya Puan Maharani selaku darah birunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merupakan yang digadang-gadang menjadi pengganti dari Megawati. Kok bisa seperti itu, pemirsa sekalian? Kita bisa melihat sejarah dari terbentuknya PDIP di tahun 99, tepatnya 15 Februari 99, karena terjadinya gonjang-ganjing ketika Megawati dikudeta sama Suryadi di tahun 96. PDI sebelum berubah menjadi PDIP sebenarnya cukup demokratis, karena kalau kita melihat dari sejarahnya, pasca Orde Baru di tahun 73 itu kan terjadi penggabungan partai-partai atau penyederhanaan partai-partai pada waktu itu. Partai-partai yang beraliran nasionalis seperti PNI, Parkindo, dan lain sebagainya itu digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan partai-partai yang berhaluan nasionalis religius seperti Parmusi, kemudian NU, dan lain sebagainya itu digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang kita kenal saat ini. Nah, sejak penggabungan di tahun 73, PDI ini cukup demokratis, artinya ketua umumnya selalu berganti-ganti sesuai periodisasi yang ada di partai tersebut. Misalnya di tahun 73 sampai 75 itu ketua umum PDI dipegang oleh Muhammad Isnaini. Kemudian 75 sampai 80 dipegang oleh Sanusi. Kemudian tahun 80 sampai 86 dipegang oleh Sunawar Sukowati. Kemudian sempat memang beberapa bulan itu terjadi kekosongan di tahun 86, kurang lebih setengah tahun lah. Nah, tapi kemudian di tanggal 2 Mei 86 sampai 93 PDI dipimpin oleh Suryadi, yang kemudian di tahun 93 sampai 96 PDI dipegang oleh Megawati, yang kemudian di tahun 96 itu dikudeta oleh Suryadi melalui, kalau nggak salah, KLB di Medan pada waktu itu. Akhirnya Suryadi menjabat dari 96 sampai 98, kemudian yang pada pemilu 97 PDI ini kemudian digembosi oleh pengikutnya Mega, yang akhirnya
suara PDI ini betul-betul merosot tajam, hanya memperoleh 3% pada waktu itu. Tapi kemudian PDI ini masih bisa bertahan di tahun 98, kemudian mengikuti pemilu lagi di tahun 99, suaranya habis setelah itu. Yang kemudian di tahun 99, sebelum terjadi pemilu pasca reformasi, Megawati mendirikan partai yang sebenarnya kelanjutan dari PDI, tapi ini partai barulah yang dibuat oleh Megawati pada tanggal 15 Februari tahun 99. Dan menariknya pemirsa sekalian, sejak tahun 99 itu sampai sekarang, Ketua Umum PDI Perjuangan itu tidak lepas dari Megawati. Berarti sekarang ini sudah berjalan selama 99, kemudian 2009, 10 tahun, berarti kurang lebih 24 tahun partai dengan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kalau dilihat dari periodisasi ketua umumnya, kurang demokratis. Ini sebenarnya masih bisa dipahami pemirsa sekalian, karena jualannya PDI Perjuangan itu adalah ajaran dari Soekarno atau mengatasnamakan nama besar dari Soekarno. Nah, ini menjadi dilema tersendiri ketika Megawati sekarang yang sudah berumur 76 tahun pemirsa. 76 tahun itu berarti ya nenek-nenek lah, nenek-nenek. Sedangkan keturunan dari Megawati yang dikenal oleh publik adalah Puan Maharani yang saat ini umurnya baru 49. Ini umur 49 ini berarti hampir sama ketika Megawati memegang PDI sebelum mendirikan PDI Perjuangan setelah dikudeta oleh Suryati. Nah, melihat dari dinamika seperti ini pemirsa sekalian, maka kenapa sampai saat ini PDI Perjuangan yang merupakan partai terbesar pemenang pemilu sekian kali itu masih maju mundur untuk mencalonkan calon presidennya. Berbeda dengan koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS yang dengan PD-nya sudah mempunyai calon, bakal calon presiden tepatnya, yaitu Anies Baswedan. Ini bisa dipahami pemirsa sekalian, kalau PDI Perjuangan tidak mencalonkan Puan Maharani, maka dikhawatirkan tampuk kepemimpinan PDI Perjuangan pasca Megawati itu akan jatuh kepada orang selain Trah Soekarno. Ini prediksi saya, ini menjadi satu pertimbangan tersendiri. Bisa jadi PDI Perjuangan ini juga belajar dari Partai Demokrat di tahun 2017. Kenapa dengan PD-nya menyalonkan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menjadi cagup pada pemilihan gubernur DKI pada waktu itu, yang disandingkan dengan Sekprov atau Sekretaris Provinsi DKI Silvi pada waktu itu. Persoalannya bukan masalah menang atau kalah. Saya yakin Demokrat pada waktu itu juga tahu diri dengan mencalonkan AHY menjadi
calon gubernur DKI pada waktu itu, peluang untuk menangnya itu kecil karena melawan Anies di satu sisi dan Ahok di sisi yang lain. Masih sangat muda lah. Tetapi pemirsa sekalian, kalau hitung-hitungan dari sisi investasi politik, kalau saja AHY pada waktu itu tidak dicalonkan sebagai calon gubernur, maka kemungkinan AHY tidak punya cukup nama untuk memimpin menjadi ketua umum Partai Demokrat. Walaupun kalau kita melihat Partai Demokrat ini sejak berdirinya tahun 2001 sebenarnya cukup demokratis, pemirsa sekalian, karena kalau kita lihat dari sejarahnya, Partai Demokrat ini ketua umum pertama kalinya itu dijabat oleh Subur Budi Santoso. Itu berlangsung 5 tahun dari 2001 sampai 2005, kemudian 2005 sampai 2010 dijabat oleh Hadi Mulyono selama 5 tahun, kemudian sebenarnya tahun 2010 sampai 2015 itu dijabat oleh Anas Urbaningrum, kemudian keburu kena kasus hukum di tahun 2013, akhirnya di tahun 2013 sampai tahun 2020 dipegang oleh SBY yang saat itu masih berstatus sebagai presiden, yang akhirnya di tahun 2020 sampai sekarang dijabat oleh putra beliau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, tidak mungkin AHY akan bisa menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat kalau sebelumnya secara politik tidak punya investasi masuk di dalam percaturan persaingan kompetisi sebagai calon gubernur. Ini juga yang menjadi perhitungan dari PDI Perjuangan. Kalau Puan Maharani tidak dicalonkan sebagai capres atau cawapres, maka kemungkinan besar, apalagi kalau ini yang dicalonkan dari PDI itu di luar dari terah Soekarno, misalnya Ganjar Pranowo misalnya. Kalau misalnya Ganjar Pranowo menang maupun kalah, maka apapun yang terjadi di PDIP pasti Ganjar Pranowo yang akan punya saham besar untuk melanjutkan sebagai ketua umum PDI. Ini yang menurut saya, pemirsa sekalian, menjadi keraguan bagi PDI untuk mencapreskan Ganjar Pranowo dibandingkan mencapreskan atau mencawapreskan Puan Maharani. Ini perhitungannya bukan di persoalan kalah menangnya di pertarungan capres-capres di tahun 2024, tapi tidak lepas juga kaitannya dengan tahta kepemimpinan ketua umum PDI Perjuangan itu sendiri. Pemirsa sekalian, kita tahu ketua umum PDI Perjuangan itu tidak main-main posisinya. Seorang presiden saja bisa dipanggil oleh ketua umum partai yang mendukungnya. Artinya, tidak jadi presiden pun, tidak jadi wakil presiden pun, menurut saya asal ketua umum itu bisa dipegang, itu tidak jadi masalah. Cukup bergengsi. Nah, inilah yang mungkin masih menjadi pertimbangan PDI Perjuangan kenapa tidak segera untuk memajukan Ganjar Pranowo, padahal dari sisi elektabilitas juga cukup bagus, walaupun dari prestasi ya kita sama-sama paham lah. Bahkan Trimedia Panjaitan sendiri dalam berbagai kesempatan mengatakan seperti ini, tolong sebutkan apa prestasinya Ganjar Pranowo itu kecuali berprestasi di media sosial, karena memang populer di media sosial. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, kalau sampai tahun 2024 ini
Puan Maharani tidak dicapreskan atau tidak dicawapreskan, saya pastikan karir politik Trah Soekarno setelah tahun 2024 pasti akan tamat. Karena Megawati sendiri di umur 76 tahun, ya namanya 76 tahun pemirsa, ya harusnya sudah pensiun lah dari hiruk pikuknya dunia politik. Tapi kita lihatlah beberapa bulan ke depan apakah memang Puan Maharani ini tetap untuk dicapreskan atau tidak. Tapi prediksi saya kalah atau menang di tahun 2024 kemungkinan besar Puan Maharani akan dicapreskan atau dicawapreskan. Ya bisa jadi bergabung dengan Gerindra, dipasangkan dengan Pak Prabowo, bisa jadi mengulang di masa lalu yang dulu kan pernah pasangkan itu antara Bu Megawati dengan Prabowo. Nah sekarang siapa tahu Pak Prabowo menggandeng anaknya dari Megawati. Saya kira ini sangat mungkin terjadi, karena di dunia politik itu apa sih yang tidak mungkin terjadi. Semuanya bisa terjadi kalau memang kepentingannya bisa disamakan. Tapi kita lihat pemirsa sekalian, apakah kedepannya ini ada kejutan-kejutan tersendiri. Karena yang jelas dengan onteran-onteran kemarin, nama Ganjar Pranowo cukup turun di kalangan masyarakat setelah ikut menolak dengan Gubernur Bali, menolak tim nas dari Israel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.